Waalaikumsalam. Said Yama. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak hadir? Sinita sama Sungkinum. Ya. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Sisanya berangkat semua ya. Ya. Oke. Baiklah, di sini kami berdua sebagai guru magang yang diutuskan oleh Bu Ali untuk mengajarkan kelas 12 IPS 1. Ya, Bu. Kok berdua, Bu? Nah, makanya itu belum pernah kan selama ini diajarin sama guru dua langsung? Belum. Jadi sebelumnya udah ada yang kenal sama ibu berdua belum? Belum. Perkenalan nggak? Belum. Nah, Ibu siapa namanya? jadi perkenalkan nama ibu Ibu Siti Zubaidah, biasa dipanggil Aida, jadi kalian bisa panggil Ibu Aida ya. Hai, Bu Siti. Ya. Ibu Dan dapat saya Ibu Syarin Nadila, bisa dipanggil Ibu Syarlin. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau mau langsung masuk ke materi? Langsung aja Bu. Ya. Oke. Oke, kemarin kalian udah belajar sumber hukum Islam yang mutlak atau disepakati kan ya? Ya, Bu. Nah, minggu ini kita berdua mau ngejelasin yang tentang hukum Islam yang tidak disepakati atau mukalaf. Nah, sumber hukum Islam yang mukalaf ini nih ada dua, yaitu istinbat sama istisan. Yang bakal ibu berdua jelasin ini nih yang istisan. Istisan sendiri termasuk ke dalam dalil yang masih diperdebatkan para ulama apakah bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak. Di sini ada pengertian dari istisan ya. Pengertian istisan itu ada menurut bahasa sama menurut istilah. Menurut bahasanya itu menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang harus seperti itu. Nah, secara istilahnya tuh ada berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali kepada ketentuan qiyas khafi. Di sini ada yang tahu artinya qiyas jali dan qiyas khafi? Apa itu? Qiyas jali yaitu hukum yang umum, sedangkan qiyas khafi itu yang masih samar. Nah, atau ketentuan kuli yang umum kepada ketentuan yang sifatnya istimna'i, yaitu pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu ada dalil atau alasan yang lebih kuat mengapa harus mengharuskan perpindahan tersebut. Nah, jadi di sini istisan itu ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang umum kepada hukum yang samar karena ada kebaikan di hukum yang samar tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Contohnya apa tuh, Bu? Nah, nanti itu dibahas ya di macam-macam istisan. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pengertian dari istisan? Gak ada? Jadi Bu, pada hakikatnya istisan ini sesuatu dianggap baik. Jadi kalau semuanya dianggap baik boleh dilakukan gitu. Enggak, Bu. Min. Enggak itu. Apa namanya? Ini nih kan ada dalil apa nama yang kayak dalil yang umum, kaidah umum gitu kan. Kaidah umum kan memang ada kebaikannya, tapi istisan ini ngambil dari yang samar-samar. Samar-samar ini nih ada yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita ambil yang ada lebih banyak kebaikan di qiyas khafi itu. Selain lebih baik tuh juga meringankan hukum yang terlalu sulit gitu. Ya, lanjut aja. Saya belum paham. Oke. Lanjut ke macam-macam istisan ya. Macam-macam istisan itu ada 6. Yang pertama ada istisan bil anas atau istisan berdasarkan ayat atau hadis. Istisan ini didasarkan pada ayat atau hadis yang bertentangan dengan kaidah umum mengenai suatu kasus atau hukum. Contoh dari istisan ini nih, istisan yang didasarkan pada nas Rasulullah tentang mengenai makan atau minum pada saat puasa karena lupa. Dari kaidah umum ini nggak bisa membatalkan puasa kan? Di kaidah umum ini membatalkan puasa, tapi kita kalau ngambil di istisannya ini nggak membatalkan puasa karena di istisan itu karena ada sebab lupanya itu
Ya kayak kaidah umumnya itu kan kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu kan sudah termasuk batal. Nah karena ada unsur tidak sengaja di sini, makanya para ulama tuh menggunakan hukum istihsan agar mempermudah. Jadi penangkakan istisan ini hukumnya boleh ya Bu? Boleh. Boleh. Untuk mempermudah masyarakat apa sih? Kayak Manusia. umat muslim gitu, biar gak berat-berat banget hukumnya. Terus yang kedua tuh ada istihsan bil ijma. Istihsan yang didasarkan pada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama ya. Jadi di sini istihsan berdasarkan kesepakatan para ulama. Contohnya nih, mengenai permasalahan jasa pemandian umum. Apabila memenuhi kaidah umum, seorang yang menggunakan jasa pemandian umum harus dihitung sesuai dengan lama dan seberapa banyak air yang dikeluarkan. Tetapi itu kan menyulitkan semua orang. Jadi para ulama tuh bersepakat bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum tanpa harus memperhitungkan berapa banyak air yang dikeluarkan. Mungkin hanya memperhitungkan waktu yang dikeluarkan, waktu yang digunakan. Nah, yang ketiga ada istihsan bil al-qiyas al-khafi atau istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Misalnya, dalam wakaf pertanian menurut qiyas jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahnamakan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati dan mengaliri air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam wakaf kecuali dinyatakan dalam akad. Akad di sini maksudnya kalau kita sedekah sama orang itu pasti ada yang nerima gitu kan. Ada yang nerima gitu. Nah, kecuali kita sebutin di saat itu. Jadi hak untuk melewati dan mengaliri air di lahan pertanian tersebut masuk dalam wakaf, tapi kan ini nggak disebutin. Terus kalau menurut qiyas al-khafi itu sama dengan akad sewa menyewa. Karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan sekalipun diwakafkan dengan sifat ini, maka itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan dengan sifat ini seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air. Jangan ngomong ngebut. Pusing gak Ibu? Jadi maksudnya dengan sifat ini itu maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengaliri air di atas lahan pertanian tersebut termasuk di dalam wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Kalau tadi menurut qiyas jali kan nggak dibolehin gitu, nggak masuk dalam wakaf. Tapi kalau menurut istihsan itu masuk dalam wakaf karena ada manfaat untuk lahan pertanian tersebut. Nah, yang macam-macam keempat itu ada istihsan bil maslahah. Istihsan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan. Di sini contohnya seperti kebolehan dokter yang melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum kan laki-laki tidak boleh melihat aurat wanita kan. Nah, di sini tetapi di sini dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka baginya untuk melakukan proses pengobatan untuk kemaslahatan orang itu. Maka menurut kaidah istihsan seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita dalam keadaan tertentu. Kayak kalau ada orang yang melahirkan gitu kan, nah kebetulan dokternya laki-laki kan nggak mungkin dokternya menutup mata kan, ngeliatin gitu. Jadi makanya di sini para ulama tuh menyepakatkan menggunakan hukum istihsan, yaitu memperbolehkan laki-laki tersebut untuk melihat aurat wanita dalam keadaan tertentu. Sebenarnya istihsan apa istihsan Bu? Istihsan. Jadi ada yang istihsan bil al-qur, yaitu istihsan yang didasarkan pada adat kebiasaan umum. Contohnya sama seperti dalam permasalahan pemandian umum tadi. Istihsan
istisan bil al-ijma. Jadi untuk ukuran waktu dan jumlah air yang digunakan bisa sesuai dengan adat kebiasaan warga setempat. Misalnya jasa pemandian pada biasanya dengan biaya 5.000 per orang. Maka biaya tersebut dapat dijadikan acuan warga ketika menggunakan jasa pemandian umum. Hal ini dinamakan istisan bil al-urf. Itu nggak bisa diganggu gugat karena kayak udah jadi kebiasaan masyarakat itu. Tanya di soal ini. Nah, ini ada contoh istisan yang terakhir ya, yaitu istisan bid darurah, berdasarkan keadaan darurat. Maksudnya adalah ada keadaan tertentu yang mengharuskan mujtahid itu tidak menggunakan kaidah umum atau hukum umum, sehingga mereka harus menggunakan istisan. Contohnya nih, dalam permasalahan sumur yang kemasukan najis, dalam kaidah umum kan tidak boleh menggunakan air tersebut karena sudah terkena najis. Mereka harus menguras atau membersihkan air tersebut kan, atau mengeringkan air tersebut. Nah itu kan menyulitkan untuk orang untuk orang itu dan memakan waktu lama juga dari situ. Sedangkan air itu tuh untuk digunakan untuk berwudu, untuk mencuci, untuk mandi dan lain sebagainya. Para ulama Hanafi menggunakan istisan dengan mengharuskan menambahkan beberapa galon air untuk menambah jumlah air di dalam air tersebut agar bisa digunakan kembali dan terhindar dari najis dan tidak dihubungi najis lagi. Jadi kalau misalkan itu kan keadaan darurat, jadi kalau di istisan tuh dibolehin karena itu sumur itu kan buat ibadah, sedangkan ibadah itu nggak bisa ditunda-tunda, harus tepat waktu. Jadi kalau kita harus nguras dulu airnya sampai bersih, sampai dia ganti jadi air baru dari sumber mata air itu kan kelamaan, jadinya kita itu jadi nunda sholat, nunda ibadah, sedangkan ibadah itu harus diutamakan. Makanya para ulama banyak menggunakan istisan bil al-darurah itu karena itu keadaan darurat. Sampai sini tentang macam-macam. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Nggak paham. Yang mana yang belum paham? Kalau mau ditanyakan silakan. Saya nanya Bu. Jadi pada hakikatnya ihtisan ini sesuatu yang boleh diambil dalam menetapkan hukum ya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu di sekitar kita, apabila itu dianggap baik, boleh dilakukan itu Bu. Enggak, istisan itu Bu juga enggak melenceng dari kias dan Al-Qur'an Bu. Bu. Min. Oh iya. Iya kayak misalnya kayak maling gitu kan. Maling Bu. Itu kan kalau di hukum ininya ada langsung dipotong tangannya itu kan. Potong tangannya sini kanan kiri kaki itu kan langsung dipotong. Nah, kalau di istisan itu tuh ditengok dulu alasannya apa gitu. Alasannya apa? Kalau di istisan dia jadi bertahap satu kanan dulu, terus kaki kiri bersilang gitu hukumnya, karena kalau misalkan langsung kanan kaki kanan tangan kanan itu tuh bakal memberatkan gitu. Bagi kan hukum Islam nggak boleh memberatkan. Itu contohnya ihtisan tuh. Iya. Kan di Al-Quran ada ihtisan, ini kan sesuatu hukumnya tidak ada di Al-Quran. Boleh dilakukan. Kalau potong-potong itu tidak ada ketentuannya di Al-Quran. Sudah. Tidak ada di mana. Kan tadi Bu Siti Zubaidah bilang contohnya tentang mencuri. Iya. Kan tentang dalil mencuri itu nggak bisa diganggu gugat, itu memang sudah ada dalilnya. Yang Ibu jelaskan sekarang ini kan istihsan kan, sumber hukum yang tidak ada dalilnya, tidak ada di dalam Al-Quran, sehingga muncullah yang istihsan. Istihsan itu pada hakikatnya sesuatu yang dia boleh dilakukan. Ya kan? Boleh dilakukan kalau misalkan ada alasan baiknya. Bukan mencuri tadi.
Tapi kan mencurikan buruknya itu ya. Iya. Min. Jadi alasan mencuri itu nggak termasuk istihsan. Yang benar dijelaskan oleh kamu tadi, dua ibu tadi, ada sesuatu misalnya dokter mau berobat karena keadaan, boleh lihat aurat pasien kan? Itu memang tidak ada dalilnya. Jadi pada hakikatnya istihsan ini suatu ketentuan hukum, suka tidak suka harus ditentukan ya Bu. Iya. Kalau ini siapa ulama siapa saja yang memegang ini? Ulama yang ini Istihsan ini. ada di kemujahan ini. Belum. Belum. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada Bu, Apa? apa hubungan antara kias dan istihsan? Kias dan istihsan. Kias dan istihsan. Apa hubungannya? Hubungannya kan kias kan hukum kan? Kias tuh iya, kias kan hukum kan? Menyamakan ukur. Istihsan? Iya, hukum kan? Kias kan ada yang kias. Ya kias. Iya, kias. Iya. Ya kias kan untuk Iya, iya. hukum. Kias kan artinya mengukur kan. Istihsan tuh juga nggak itu emang berhubungan sama kias tuh. Jadi kayak hukum istihsan tuh dia nggak jauh dari hukum dari kias gitu nggak? Ya kenapa berhubungan? Ya karena memang dia berhubungan. Karena dari istihsan tuh ambil dari hukum kias. Dari ini lebih ringan daripada Contohnya hukum gimana? kias. Ada Ya contoh. kan beda sendiri. Berarti nggak nyima kamu. Tapi udah dikias. Berarti nggak nyima dong. Pada ya. Sahabat tuh jangan dimarahin. Dia bila sekolah. Tadi dia udah nanya tadi. Ada lagi? Lanjut. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke dasar hukum istihsan ya. Dalam dasar hukum ini, nggak semua ulama tuh menyetujui adanya dengan hukum istihsan. Ada yang menyetujui itu seperti mazhab Hanafi dan Maliki. Ada juga yang tidak menyetujui seperti mazhab Syafi'i. Ada pula para ulama yang menerima istihsan. Mereka menyadarkan istihsan itu Istihsan. istihsan Pelan aja dulu. kepada Al-Quran dan hadis. Ketentuan tersebut ada di surah Az-Zumar ayat 18. Kalian semua pencatatan kan? Bisa buka catatannya? Bisa. Tolong Tolong bacakan. mana? Ibu aja. Saudara apa Bu? Az-Zumar Az-Zumar ayat 18. Ayat 18. 18. Kepala tak profesinan. Az-Zumar bisa dibacain bareng-bareng nggak? Nggak ada yang bisa bantu bacakan? Ada Bu. Nah, coba bacain. Sabar Bu, nyari kamu. Aku juga. Kamu dia lagi dia ha. Udah Bu, udah. Nah, Nah, bacain. Lo baca? ya. Kamu. Walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Aditya. Nah, jadi makna dari surah ini maknanya menurut mereka menegaskan bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan bagi hambanya yang terbaik, dan ujian itu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalam surah Al-Zumar. Apa Bu? Apa Ibu jelaskan tadi? Maknanya menurut
maknanya menurut mereka menegaskan bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan terbaik, dan ujian itu Salah tidak. ada ibu mengartikannya. Ibuku ada kan ibuku? Azumar ayat berapa? 18. Bu. Dan artinya bukan itu. Maknanya bukan artinya ini. Kayak simpulannya. Coba ulang lagi. Maknanya menurut mereka menegaskan bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan bagi hambanya yang terbaik, dan ujian itu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda Bu dengan tafsirannya Bu. Itu surat Azumar ayat berapa itu? Ini nyari di sumber lain. Kemudian ada juga dalam surah Az-Zumar ayat 55 yang mana maknanya ialah di mana menurut mereka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah yang mana menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Itu. Iya. Lanjut Bu. Lanjut. Udah, itu maknanya tuh bisa kalian pelajarin di buku catatan kalian juga ya. Iya, Bu. Nah, terus kita lanjut ke kehujahan. Kehujahan terakhir ya, kehujahan. Di sini nih ada para ulama yang menerima istisna sebagai dalil syara', ada juga yang tidak menerimanya. Nah, alasan Ibu akan membacakan alasan kenapa para ulama menerima istisna sebagai dalil syara'. Yaitu mereka menganggap istisna digunakan sebagai hal yang dapat menolak kemudaratan dan menciptakan kemaslahatan atau menemukan maslahat yang lebih kuat ketika hukum kaidah umum terlalu sulit. Jadi jika hukum umum itu terlalu menyulitkan bagi umat itu, mereka menggunakan istisna untuk menciptakan hukum baru yang lebih ringan, dan itu juga meringankan umat, untuk meringankan umat Islam. Yang menolaknya siapa? Yang menolaknya itu ada Imam ulama Syafi'i. Dia tuh benar-benar menolak sampai dia menjauhi untuk menggunakan istinbat hukum sebagai dalil. Bahkan beliau sampai berkata, barang siapa yang menggunakan istinbat hukum, maka ia telah membuat syariat sendiri. Yang menolak itu, dia benar-benar menolak. Ada yang tahu siapa aja ulamanya yang menggunakan istisna ini atau menerimanya? Ada yang tahu? Di mana tuh? Di Indonesia atau di luar negeri? Tadi yang Ibu sebutkan. Maliki dan Hanafi Bu. Ya, pintar. Jadi ada yang mau tanyain lagi nggak? Kalau contohnya yang di Indonesia itu kira-kira ada yang menerapkan istisna itu nggak, Bu? Isi umum. Ada. Kayak teman dia tuh tadi itu. Ya sabar. Iya, teman dia tuh tadi. Atau ada panas. Contoh lainnya, Bu, ada lagi Sumur nggak? tadi, sumur yang terkena najis itu juga menggunakan hukum istisna. Kalau sumur kamu kena najis, kamu mengurasnya kan kayak gitu kan? Kok sabar, dia jelaskan kok. Itu paham? Siapa yang paham kan? Kan ucup, Bu. Udah gini. Ada lagi yang belum paham? Dah. Apa gitu ya? Apa itu? Nggak boleh, Bu. Jadi kesimpulan dari istisna sendiri itu adalah ia meninggalkan kias jali dan berpindah ke kias. Bu, berdiri. Duduk dulu, nanti dulu selesai
Kesimpulan dari istisan sendiri itu adalah meninggalkan kias jali atau kias yang sifatnya jelas dan berpindah ke kias kofi yang sifatnya samar-samar, tetapi di dalam kias kofi itu terdapat kebaikan. Dapat dipahami? Ah. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu berdua bahas pada pertemuan hari ini. Karena jamnya udah mau habis kan ya? Nah, udah. Ayo, apa lagi? Sista ya, Mak. Lazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.